Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba membuat picture atau jig menggunakan program Mastercam. Saya di sini gunakan Mastercam X5 atau X5. Oke, untuk model udah saya buat modelnya menggunakan program Inventor. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, bentuk bunga ini BCD-nya sekitar 136, bolt center diameternya sekitar 136, ada cavity, ada hole dan beberapa chamfer. Dalam cavity 15, tebal total sekitar 30 mm. Oke, sebelum masuk ke Mastercam biasanya kita akan mengubahnya dalam bentuk dua dimensi. Kita convert ya ke dalam dua dimensi AutoCAD boleh. Oke, ini sebelumnya udah saya bentuk dalam AutoCAD, file AutoCAD dua dimensi. Oke, kira-kira seperti ini. Langsung aja kita buka Mastercam. Nah, ini program software Mastercam awalnya kalau dibuka seperti ini. Oke, kita buka file tadi. Ini file tadi saya letakkan di drive D Inventor Project. Nah, kita cari di file of type, harus kita ubah ke AutoCAD atau bisa diubah ke all file, tapi itu terlalu banyak semua file muncul. Oke, kita khususkan aja di AutoCAD file. Nah, itu tadi file kita. Oke. Ini nggak terlihat karena dia terlalu jauh di atas. Oke, bisa klik fit atau scroll roda di mouse Anda bisa. Oke, gunakan scroll roda di mouse untuk membesar dan mengecilkannya. Oke, sekarang saya akan membuat titik tengah atau mencari referensi model ini. Oke, untuk center dimensinya. Oke, saya akan memindahkan caranya. Klik kiri, tahan, klik sampai kuning. Setelah kuning, lalu klik di Export. Nah, Export di Translate. Nah, kalau copy itu akan jadi dua. Kalau move kita akan memindahkannya saja. Maka saya akan memindahkan saja. Klik move, lalu select to point. Klik poinnya di tengah. Kita akan jadikan tengah model menjadi setting point. Oke, center tengah. Klik ke tengah. Oke, gunakan scroll mouse Anda. Sekarang kita hanya akan membuat blok untuk simulasi. Caranya, kalau tak ada mesin group, kita buatnya di mesin type, milih default. Nah, mesin grupnya udah nongol seperti ini. Sekarang kita akan membuat blok untuk simulasi. Oke, kita create rectangle. Nih, itu berhubung tadi BCD 136, maka saya buat aja bloknya 150 kali 150. Oke. Kita ambil insert to center, itu mengambil titik tengah, blok tambahan ya. Oke, taruh di tengah. Setelah itu properties stock setup, gunakan bounding box. Oke. Nah, ini blok Y, itu Y. Ini blok X, ini X. Oke, Z-nya itu kita buat secara manual, belum ditentukan karena tadi model kita total tebal 30 maksudnya. Oke, kita tulis 30. Oke. Sekarang kita bisa melihatnya. Klik view, ini view kita. Itu. Oke. Kira-kira seperti ini. Oke. Oke, proses selanjutnya saya akan menjalankan proses pocket untuk memulai cavity tengah. Caranya toolpad, pocket. Oke. Design.
pilih garis, select garis, pocketnya, syarat pocket garisnya harus tertutup atau tidak terputus. Oke, selanjutnya temukan cutter dengan klik tool manager. Kalau belum punya magazine, klik kanan, create new tool. Di end mill, kalau pakai end mill terserah mau pakai cutter berapa. Di sini saya pakai cutter 5, maka tulis tool 5 dan head 5, holder diameter 5 dan diameter 5. Oke, untuk parameternya ini biarkan default, feed rate tulis 300 cukup sesuai material Anda, flank rate 50 cukup, retract 500 cukup, spindle cutter 5 bisa 1500 ke atas tergantung material dan mesin Anda. Oke, kemudian saya on. Oke, cutter sudah masuk. Untuk proses selanjutnya kita biasakan di link parameter dulu, kita selesaikan. Oke, klik di on kan bagian kiri absolute. Ini bisa kita lihat di sini garis tuh dari track semuanya ada di situ, bisa untuk safety juga. Karena cavity-nya dalamnya sekitar 15 mm, maka ya dip harus kita tulis minus atau min. Di sini saya tulis min 15. Selanjutnya di cut parameter di pola ini, ini dia. Ini pola atau cara makan cutter, bagaimana cutter bergerak di material. Oke, saya pakai constant overlap spiral. Oke, finish keep tool down. Ini keep tool down dia setiap habis cut dia tidak akan naik ke atas, dia tetap melanjutkan ke bawah. Itu bisa menghemat waktu juga. Selanjutnya deep cut. Deep cut itu seberapa banyak dan seberapa besar kita makan. Oke, di sini saya tulis 2 mm setiap cut. Finish cutnya 1 kali dan sedalam 0,2 mm untuk finishing. Oke, keep tool down sama seperti tadi, diklik. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, bisa kita simulasikan. Klik region. Ini verify select operation, itu sama simulasi ya. Oke, ini view-nya kita buat seperti ini. Oke, kita play. Kira-kira seperti ini jadinya untuk cavity bagian tengah. Oke, selanjutnya saya akan memulai proses counter untuk bagian sisi luar dan bagian hole tengah. Oke, kita hilangkan dulu pola makannya agar tidak mengganggu. Oke, selanjutnya di toolpad, kemudian counter. Perhatikan arah panah. Di sini panah menghadap ke atas ya. Dan di sini bisa diubah menghadap ke bawah. Counter hanya berjalan mengikuti garis. Nah, jika tandanya seperti ini, maka cutter-nya harus sebelah kanan, bagian luar garis ya. Jika seperti ini, maka cutter ditulis sebelah kiri, agar dia ada di luar ya, cutternya. Oke, di sini saya akan arahkan ke bawah agar cutternya sebelah kanan, sama bagian hole dalam satu arah. Oke. Nah, di sini karena saya akan menggunakan cutter sama, saya akan menggunakan cutter yang sama ini. Saya tidak akan membuat cutter baru ya. Oke, link parameter absolute sama seperti tadi, absolute. Untuk menembusnya, karena ini model aslinya 30 mm, maka minimal harus ditulis 30 ya, minus. Oke, cut parameter, ingat tadi ya. Tadi saya arah cutter harus sebelah kanan agar berada di luar. Oke, maka saya di sini harus diklik sebelah kanan. Nah, ini komputernya harus on. Oke, arahnya oke, udah selesai. Deep cut sama deep cut ini seberapa besar kita makan per cutnya. Oke, tidak perlu finish cut ya karena dia tembus. Oke, keep tool down, dia on kan sama seperti tadi. Oke. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, bisa kita simulasikan.
Oke, nah kira-kira seperti ini hasilnya. Oke, next saya akan membuat chamfer ya. Ini ada chamfer. Oke, itu ada chamfer. Saya menggunakan sama prosesnya counter. Oke, klik counter, perhatikan arah panah seperti tadi kalau counter ya. Oke, berarti harus sebelah kanan. Oke. Oke, saya biasanya menggunakan cutter sebelah kanan ya kalau counter. Oke, klik OK. Lalu karena nggak ada chamfer, maka kita mau membuat tool baru. Klik kanan, create new tool, chamfer. Ini saya letakkan di nomor 24, tulis 24. Tool dan head harus sama. Diameter bawah floatnya 1 mili cukup. Sesuai dengan chamfer saya. Parameternya oke, feed rate 300 cukup. Plung rate 50 cukup, terus spindle speed itu 2000 rpm cukup. Oke, di sini oke, coolant lupa. Oke, coolant kita on kan. Oke. Nah, link parameter kita mulai di sini. Oke, biasakan belah kanan semua, klik the absolute semua. Ini untuk chamfer ini tadi dalamnya chamfernya sekitar 1 mili. Oke, tulis minus 1 mili. Cut parameter. Oke. Ini karena chamfer ya. Ini sebelah kanan karena chamfer biasanya saya off-kan komputer, kemudian saya kasih offset ini untuk stock offset. Karena floatnya tadi 1 mili, saya kasih separuh aja 0,5 mili dari chamfer ya, dari cutter aslinya. Oke, deep-cut tidak perlu karena dia 1 kali makan. Oke, minus oke, selesai. Oke, udah jadi. Kita simulasikan semuanya. Caranya select all, region, simulasinya seperti ini. Nah, kira-kira modelnya seperti ini. Hasil total finish. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, mungkin segini dulu. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.